Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Seribu Jalan. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal SKB tenaga pendidik, yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. Jadi buat teman-teman yang lolos ke tahap SKB khususnya untuk tenaga pendidik, bisa simak video ini sebagai tambahan materi pembelajaran untuk menghadapi ujian SKB nanti. Dan juga saya sarankan buat teman-teman untuk memperbanyak latihan soal-soal, karena dengan memperbanyak latihan soal, teman-teman bisa menambah pengetahuan dan penalaran tentang soal yang berkaitan antara soal yang satu dengan soal yang lainnya. Ya, walaupun nanti soalnya tidak sama persis dengan yang kita pelajari, tapi setidaknya otak kita sudah terlatih untuk menemukan jawaban dengan cepat dan tepat. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Soal yang nomor 1. Apabila dikaitkan dengan tanggung jawab guru terhadap pembelajaran, PTK dapat membantu guru untuk yang A. mengatasi masalah siswa, yang B. berkolaborasi dengan guru lain, yang C. berkembang secara profesional, yang D. memperbaiki pembelajaran, yang E. mengembangkan kurikulum. Jadi PTK ini dapat membantu guru untuk, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu memperbaiki pembelajaran. Kita lihat jawabannya. Jawaban D yaitu memperbaiki pembelajaran. Di sini manfaat PTK untuk guru yaitu yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang nomor 2, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Kemudian yang nomor 3, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Kemudian yang nomor 4, guru akan merasa lebih percaya diri. Jadi jawaban yang tepat itu yang D, yaitu memperbaiki pembelajaran. Kemudian soal yang nomor 2, PTK memiliki ciri khusus yaitu sikap reflektif berkelanjutan. Artinya bahwa yang A, PTK lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian guna memperbaiki proses tindakan pada siklus berikutnya. Yang B, PTK merupakan upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran secara kolaboratif. Yang C, PTK berangkat dari permasalahan pembelajaran real sehari-hari yang dialami oleh guru. Yang D, PTK adalah penelitian eksperimen. Yang E, PTK merupakan jenis penelitian yang paling tepat untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi sikap reflektif berkelanjutan itu artinya adalah yang A, yaitu PTK lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian guna memperbaiki proses tindakan pada siklus berikutnya. Kita lihat di sini. Jawaban yaitu yang A. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah ciri-ciri PTK yang pertama yaitu inquiry reflektif. Inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kemudian yang nomor 2, kolaboratif. Kolaboratif ini adalah kerjasama teman-teman. Kemudian yang nomor 3, reflektif, yaitu yang ditanyakan pada soal ini teman-teman, yaitu PTK lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian guna memperbaiki proses tindakan pada siklus berikutnya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Soal yang nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan rumusan masalah PTK adalah yang A. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan komunikasi sistematis siswa kelas 11 IPA SMA Prajikan Bondowoso menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Tintal Kurite. Kemudian yang B, bagaimana cara menggunakan alat peraga komunikasi dengan siswa, memberikan balikan, dan menggunakan penguatan untuk memotivasi siswa agar tertarik dengan mata pelajaran matematika. Kemudian yang C, bagaimana cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami, mengaktifkan siswa, dan menggunakan alat peraga sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa dalam IPS. Kemudian yang D, bagaimanakah penerapan model pembelajaran problem based instruction yang dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran materi pokok, permutasi, dan kombinasi di SMA. Kemudian yang E,
Apakah pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis dapat mengoptimalisasikan pembelajaran matematika pada siswa kelas 8 SMP? Jadi yang ditanyakan ini adalah yang bukan merupakan rumusan masalah PTK. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Kita lihat di sini. Jawaban yang E. Apakah pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis dapat mengoptimalisasikan pembelajaran matematika pada siswa kelas 8 SMP? Jadi ini adalah petunjuk dalam merumuskan masalah PTK teman-teman. Yang pertama yaitu masalah hendaknya dirumuskan secara jelas dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Kemudian yang nomor 2, rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. Kemudian yang nomor 3, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Artinya, dengan rumusan masalah itu kemungkinan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kata tanya yang digunakan untuk membuat rumusan masalah PTK adalah kata tanya apakah dan kata bagaimana. Dan beberapa narasumber dan pengalaman penulis dalam menyusun PTK lebih menyarankan menggunakan kata tanya bagaimana untuk memulai rumusan masalah dibandingkan dengan kata tanya apakah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Soal yang nomor 4. 4 tahapan utama dalam melaksanakan kegiatan PTK adalah yang A. Perencanaan, refleksi, tindakan, observasi. Yang B. Perencanaan, tindakan, refleksi, observasi. Kemudian yang C. Perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Kemudian yang D. Perencanaan, observasi, tindakan, refleksi. Dan yang E. Perencanaan, observasi, refleksi, interpretasi. Jadi 4 tahapan utama dalam melaksanakan kegiatan PTK yang betul adalah yang C, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kita lihat di sini. Jawaban C yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian yang perencanaan ini, pada tahap perencanaan ini, peneliti menjelaskan apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana penelitian tindakan kelas dilakukan. Kemudian tindakan, kemudian selanjutnya observasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Kemudian pada tahap refleksi ini, kegiatan ini merupakan kegiatan menelusuri kembali perjalanan pelaksanaan pembelajaran dengan mengingat-ingat kejadian-kejadian yang terjadi selama pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Soal yang nomor 5. Masalah yang diangkat sebagai masalah dalam PTK adalah masalah tersebut harus feasible, yang artinya yang A bersifat nyata terjadi di kelas, yang B masalah tersebut dapat dipecahkan, yang C masalah tersebut perlu untuk dipecahkan, yang D mempunyai urgensi jangka pendek yang jelas, kemudian yang E dapat membawa keuntungan. Jadi feasible ini artinya adalah yang B, yaitu masalah tersebut dapat dipecahkan. Soal yang nomor 6. Latar belakang masalah merupakan faktor penting yang perlu diuraikan pada bagian pendahuluan. Berikut ini yang bukan merupakan isi dari latar belakang masalah adalah yang A. Identifikasi alternatif tindakan untuk pemecahan masalah. Yang B. Argumentasi logis terhadap pilihan tindakan. Yang C. Menulis kenyataan yang ada atau kondisi awal. Kemudian yang D. Adanya masalah yaitu kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Yang E. Perumusan dan pemecahan masalah PTK. Jadi jawaban yang tepat yang bukan merupakan isi dari latar belakang masalah adalah yang E, yaitu perumusan dan pemecahan masalah PTK. Soal yang nomor 7, yang merupakan salah satu kegiatan PTK pada tahap refleksi antara lain, yang A. Menentukan pokok materi matematika sebagai fokus materi PTK, yang B. Menyiapkan media pembelajaran, yang C. Melakukan evaluasi tindakan pada tiap siklus, yang D. Menyiapkan sumber belajar, yang E. Menerapkan tindakan mengacu pada skenario pembelajaran pada RPP. Jadi yang merupakan salah satu kegiatan PTK pada tahap refleksi ini adalah yang benar adalah yang C, yaitu melakukan evaluasi tindakan pada tiap siklus. Soal yang nomor 8. Keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat diukur dari yang A. Perkembangan intelijensi siswa yang cukup berarti. Yang B. Adanya perubahan dalam strategi belajar siswa.
Yang C, adanya perbaikan dalam pembelajaran. Yang D, kemampuan siswa mengatasi masalahnya sendiri. Yang E, kemampuan guru dalam mengatasi masalah pembelajaran. Jadi keberhasilan pelaksanaan PTK dapat diukur dari yang betul adalah yang C, yaitu adanya perbaikan dalam pembelajaran. Baik, itulah beberapa soal-soal latihan untuk tenaga pendidik, yaitu penelitian tindakan kelas. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.